40 nggak apa? Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu menyapa setiap kita yang hadir di tempat ini. Shalom. Belum semuanya sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Shalom. Yang bersuka kita melambaikan tangannya di atas kepala. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini, Bapak Ibu semua hadir di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita. Amin. Maka pada sore hari ini kita siapkan hati kita mau bawa syukur kita di hadapan Tuhan, kita mau memuji menyembah Tuhan, kita percaya berkat yang baru, sukacita yang baru, bahkan damai sejahtera yang baru Tuhan berikan, limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Yang percaya Tuhan Yesus baik, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hanya Kau Tuhan Allah yang layak kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari demi hari yang telah kami lewati, Engkau Tuhan selalu menyertai setiap kami. Apapun keadaan yang kami lewati Tuhan, baik suka maupun duka, kami percaya Engkau Tuhan tetap yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Dibuktikan pada sore hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada di tempat ini Tuhan. Sungguh kami nyatakan dengan iman kami, karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagah dan hebat kami. Maka sebagai rasa syukur kami Tuhan di sore hari ini, kami mau datang memuji dan menyembah. Kami mau datang meninggikan Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu, kami sadar hanya hadirat-Mu Tuhan yang sanggup memuaskan setiap kami. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan bagi setiap kami. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan. Maka pada sore hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau buka Tuhan pikiran kami hanya kepada-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Kau. Terima kasih Yesus. Beracarlah Kau Tuhan bagi setiap kami pada sore hari ini. Manifestasikanlah Roh-Mu yang kudus Tuhan kepada kami pada setiap sore hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami bersyukur menerima berkat atas kasih. Saatnya berdiri di atapnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sekali lagi katakan, kini saatnya, kini saatnya berdiri di atapnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah
kita masuk kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Yuk bersama-sama kau pujian. Saatnya berdiri di hadapannya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari
bersama para bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sekali lagi coba Tuhan yang angkat kedua tangan kita, katakan kita masuk. Kita tanah suci-Nya. Setiap kali umat Tuhan kami datang di dalam membawa pujian selalu kami kepada Tuhan kami Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus semua bersama-sama. Beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Lebih dahsyat lagi, beri sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawa sembah kita bagi Dia.
segalanya, lebih dari segalanya yang ada. Hanya Kaulah Yesus. Kami mau Tuhan terus di dalam hadirat. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya kami sanggup di dalam hadirat Tuhan ada terlepas. Dalam hadirat ada kesembuhan. Di dalam hadirat ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Ini kerinduan kami. Kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita dengan iman. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi Sekali cuma Tuhan dengan seluruh kata kudus. Kuduslah Tuhan, Allah semesta. Hari ini kami mengagungkan, kami tinggikan Engkau Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
Tiba saatnya kami membuat sorak-sorai bertepuk tangan bagi Kau Tuhan. Kami percaya sukacita dan sejahtera Tuhan yang mengalir melimpah di dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan sama-sama dengan kita. Kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Yuk kita tidak datang jumpai kanan kirinya minimal 3 orang berikan salaman dengan senyuman dan katakan selamat hari Minggu. Allah kita dahsyat. Haleluya. Kita mau datang kembali dengan hati yang bersyukur, amin. Yuk. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Sama-sama ada.
selamanya kasih setianya. Haleluya. Dengan hati bersih, dengan kebenaran, betapa baiknya Tuhan bagi bersyukurnya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan. Selagi Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Selagi Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Firman Tuhan yang katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Yuk kita tepuk tangan dan semangat lagi Tuhan kita yuk. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Selamanya kasih setianya. Bersama-sama bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Semua yang bersuka cita, amin. Yang bersuka cita boleh letakkan tangannya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sedukan hati kita. Kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau Tuhan lebih lagi. Sebagai syukur kami mau Tuhan untuk Dia mendengarkan firman. Kami percaya firman adalah firman yang hidup. Sebab Engkau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman itu. Kami percaya ketika firman disampaikan, ada kegerakan roh Allah terjadi di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami. Kami mau selalu kepada firman Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kau yang mengurapi, Kau yang berdalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi
ya Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kau berkata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Sekarang waktunya Kau bicara kepada kami Tuhan seluas-luasnya. Engkau hadir bersama dengan kami. Roh Kudus Kau berkarya dalam setiap hati kami. Kami rindu Tuhan, pulang dari tempat ini kami dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, kami gagalkan segala macam tipu daya iblis dan coba mengalihkan perhatian kami bukan kepada firman-Mu, bukan kepada suara-Mu. Karena itu kami sehati, kami tolak segala macam tipu dayanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kau ada bersama dengan kami dan berkarya lebih lagi. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sambut suara firman-Mu. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, sedang bisa berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku dengan judul Domba yang Baik. Domba yang baik. Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita hidup pada zaman ini yang penuh dengan banyak suara-suara di sekitar kita. Ada suara-suara yang mungkin kita lihat dalam sosial media kita, atau mungkin kita mengalihkan perhatian kepada hiburan, entertain yang ada di televisi, yang ada di YouTube. Bahkan juga mungkin kita mendengar ada suara-suara politik di luar sana, dan suara-suara mungkin teman-teman sekitar kita. Bahkan kita juga memberikan perhatian kepada suara hati kita sendiri. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, tidak semua suara itu yang kita dengar membawa kita kepada kebenaran. Betul nggak? Tidak semua apa yang kita kasih perhatian, kasih konsentrasi, fokus, ternyata itu bukanlah suara yang datangnya daripada Tuhan. Nah, hari ini kita bersama-sama melihat, memahami bahwa hanya satu suara yang harusnya itu memerintah dalam hidup kita. Hanya satu suara yang kita ikuti, yaitu suara Yesus Kristus sebagai gembala kita yang baik. Yang setuju katakan amin. Nah, apa yang saya akan sampaikan ini Bapak Ibu Saudara, beberapa menit ke depan saya akan dibantu oleh operator. Ya, jadi operator akan melihat, memperhatikan setiap bagian-bagian slide PowerPoint yang saya sampaikan dengan waktu yang sangat singkat ini, supaya kita sungguh-sungguh bisa fokus. Nah, kita baca bersama-sama dalam Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Sekarang Bapak Ibu Saudara sendiri yang baca. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku di sini siapa Bapak Ibu Saudara? Ya, Tuhan. Dia adalah gembala kita. Dan sebagai domba yang baik, dikatakan di sini, sebagai domba yang baik, maka mengenal suara gembala. Nah, karena itu menjadi penting buat kita pada zaman Yesus Bapak Ibu Saudara, para pendengarnya itu mengerti betul kehidupan gembala dan domba pada zaman Yesus. Nah, gembala di sini bukan sekedar hanya sebagai penjaga ternak, atau hanya sebagai penyayang, pemelihara, bahkan pelindung domba-dombanya. Namun ia berjalan bersama dengan domba, mengenal setiap domba-dombanya satu persatu, dan domba-dombanya pun itu mengenal suara gembalanya. Itu konteksnya pada zaman itu. Nah, tentu sekarang kalau kita melihat sekitar kita, lingkungan kita sekitar kita, tidak ada lagi yang pelihara domba atau pekerjaan sebagai gembala domba. Nah, Yesus pakai gambaran ini untuk menjelaskan hubungannya, hubungan dirinya dengan kita, umatnya. Nah, dia itu adalah gembala sejati, bukan pemimpin palsu atau pencuri yang datang hanya untuk keuntungan diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan baik-baik bahwa kita adalah domba-domba kepunyaannya, pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal suara gembala kita? Sama dengan sidang jemaat Tuhan tempat ini. Gembala saudara tentu tahu. Dan tentu sebagai gembala yang baik juga mengenal apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya.
Coba tanya kanan kiri, bilang begini, kamu sudah jadi domba yang baik belum? Ayo, tanya. Kalau kamu sudah menjadi domba yang baik, kamu pasti kenal suara gembala kamu. Kamu pasti kenal apa yang menjadi keinginan gembala kamu. Nah, konteksnya pada zaman ini ya tentu gembala kita ini di gereja lokal itu pemimpin kita, yaitu gembala jemaat. Ya, Bapak Pendeta Gatot sebagai gembala, Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita tahu nggak suara keinginan hati gembala? Karena seringkali sebagai jemaat Tuhan kita pengen diperhatiin, kita pengen disayang, kita pengen dikasih berkat, kita pengen diperhatikan lebih daripada yang lain. Tapi kita lupa ada satu kewajiban sebagai domba yang baik. Kita tahu apa yang menjadi hati gembala kita. Sama seperti kita tahu hati Tuhan seperti apa. Ketika kita bangun pagi, kita minta perlindungan Tuhan. Ketika kita mau tidur malam, kita minta perlindungan Tuhan. Apakah sepanjang hari yang kita lalui itu, kita sudah berjalan sesuai dengan hati gembala agung kita? Sama seperti pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, apakah ibadah yang kita lakukan ini menyukakan hati gembala agung kita? Atau hanya formalitas itu di gereja, kita buat seperti ini, doa seperti ini, format seperti ini. Tapi sebenarnya suara gembala agung kita tidak kita dengar. Bahkan hatinya tidak di hati kita. Nah, saya rindu beberapa menit ke depan ini Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bagaimana caranya kita menjadi domba yang baik. Bagaimana kita bisa intim dengan gembala agung kita. Yang pertama, gembala sejati itu memanggil kita dengan penuh kasih, bukan dengan paksaan. Coba kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 11. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah dikatakan. Menunjukkan kepada dirinya. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik ini ngapain? Kasih nyawa. Buat siapa? Domba-dombanya. Nah, konteksnya tentu kita bicara di sini. Yesus mau kita punya hubungan dengan Bapa di surga itu sedemikian. Sangat terikat, sangat bergantung. Yesus panggil kita dengan kasihnya yang rela berkorban. Dia tidak paksa kita. Tapi dia nunggu kita merespon dengan sukarela. Dunia manggil kita dengan iming-iming kesenangan sesaat, ketenaran, popularitas. Tapi Yesus panggil saya dan saudara itu kepada hidup yang kekal. Inilah yang menjadi jawaban kita sebenarnya. Dunia tidak bisa memuaskan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas. Tapi Yesus dengan setianya menunggu kita untuk datang kembali kepadanya. Tentu Bapak Ibu Saudara pernah melihat gambar Yesus ada di depan pintu, toh? Tidak mengetok pintu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat itu gambar, di depan pintu itu nggak ada gagang pintu. Gagang pintunya itu ada di balik gambar sebenarnya. Jadi yang bisa buka pintu itu ya kita. Yesus tidak gedor-gedor, paksa masuk seperti pencuri, enggak. Dia tunggu di depan pintu hati kita. Kapan ini si Matius balik kepadaku? Kapan ini si Mamora ini balik kepadaku? Ditunggu di depan pintu. Supaya apa? Hatinya terbuka, Yesus masuk jadi raja atas hidupnya. Dengan begitu, dengan kasihnya yang luar biasa, dia mau saya dan saudara nih hidup di dalam kasihnya yang sempurna itu. Makanya dia nggak pernah dorong-dorong kita, ayo melayani, ayo bertobat, enggak. Dia kasih waktu buat kita sadar. Lewat siapa? Lewat orang-orang sekitar kita. Suami yang belum bertobat, ada istri sama anak-anak yang sudah lebih dulu bertobat. Berdoa terus buat suami, buat ayahnya. Demikian juga istri yang belum bertobat. Ada suami sama anak-anaknya yang sedang berdoa terus bagi istri, bagi mamanya. Begitu penuh kasih, dia datang menghampiri kita. Dia tahu bahwa setiap kita ini selama masih dikasih kehidupan dalam dunia ini, itulah kesempatan kita untuk balik kepada gembala kita. Amin. Balik kepada gembala kita. Kapan Pak? Selama kita masih dikasih waktu hari ini, ayo balik ke jalan Tuhan. Balik kepada genggaman pelukan pemeliharaan gembala agung kita. Bapak Gereja Agustinus dari Hippo, beliau pernah mengatakan begini.
Yesus Kristus menarik kita bukan dengan rantai atau dengan kekerasan, melainkan dengan cinta kasih-Nya. Dia menarik kita untuk kembali ada di pelukan Gembala Agung kita. Kasih tahu kanan kirinya, Yesus mengasihi kamu. Ayo kembali kepada pelukannya. Ayo kembali kepada pelukan Gembala Agung kita. Yang kedua, domba yang sejati itu mengenali suara gembalanya. Mari baca dalam Yohanes 10 ayat 4. Yohanes 10 ayat 4, 1, 2, 3. Dan apabila semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Wow. Domba sejati itu kenal suara gembalanya. Tahu apa yang menjadi kemauan gembalanya. Tahu apa yang menjadi kesusahan gembalanya. Tahu apa yang menjadi kebutuhan gembalanya. Nah, domba sejati itu akan mengenal suara Tuhan lewat apa? Tentu lewat firman. Lewat kehidupan doa kita, lewat hubungan kita dengan Holy Spirit. Dan mereka tidak mudah tertipu dengan suara-suara asing di luar sana. Ini dunia ini sedang berlomba-lomba untuk mengalihkan perhatian kita bukan kepada suara gembala Agung, bukan. Dia kasih kita sibuk dengan pekerjaan. Dia kasih kita sibuk dengan masalah yang kita hadapi. Dia kasih kita sibuk dengan warung kita. Sampai kita lupa kasih waktu untuk dengar suara Tuhan. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bisa datang ke rumah Tuhan, bersyukur. Kenapa? Roh Kudus tuntun kita ada di sini. Betul? Loh, ada banyak orang-orang percaya dan memilih apa? Seharian buka warung. Kenapa? Pak, kalau hari Minggu itu waktu yang cocok untuk panen. Dari pagi sampai malam mungkin saya punya istirahat. Kenapa? Karena warung saya rame, toko saya rame kalau hari Minggu. Tapi kalau weekday, boro-boro pada pelanggan. Boro-boro ada konsumen. Nggak ada, mereka semua beli pada hari Minggu. Makanya maaf Pak Pendeta, ibadah saya online aja. Gitu. Tapi jalan-jalan tanggal merah itu bisa ada di Bali tuh. Coba ibadah Paskah di sini Jumat Agung. Coba ibadah Natal. Batang hidupnya pun tak terlihat. Saya percaya di sini nggak ada. Di luar. Nah, kenali baik-baik sebagai domba sejati suara gembalanya. Karena saya tanya sama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu nggak apa yang menjadi kebutuhan gembala Bapak Ibu Saudara di sini? Tahu nggak apa kesusahan hatinya sekarang? Tahu nggak apa yang didoakannya sekarang ini? Boleh ada yang tahu, angkat tangan? Nggak ada. Serius nggak ada nih. Ada nggak yang tahu apa yang menjadi isi hati Pak Gembala di tempat ini? Boleh angkat tangan? Nggak ada juga. Sudah berapa lama berjemaat di sini? Coba lihat. Apa sih yang kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini? Apakah kita sebagai domba-domba yang baik di sini? Halo? Apakah Bapak Ibu Saudara sebagai domba-domba yang baik di tempat ini? Atau hanya maaf katanya, hanya numpang hidup? Ya, yang penting Pak, nanti kalau saya mati ada yang kuburin gereja Pak. Terus sekarang begitu. Giliran mati nih, giliran lahiran, giliran mau nikah, datang ke gereja. Tapi disuruh komitmen nih, disuruh berkorban. Tunggu dulu Pak. Udahlah saya simpatisan aja Pak, cukuplah Pak. Yang penting saya hari Minggu sesekali ada di sini. Tapi jangan kasih saya tugas. Saya nggak mau isi kartu anggota, jemaat, nggak usah Pak. Yang penting saya ada. Saya mau tanya, apakah ini domba yang baik? Tapi ada nggak yang seperti domba-domba seperti ini? Banyak nggak? Yang ngomong ibu ke saya. Banyak. Sorry itu saya bukan hanya di tempat ini. Di mana-mana ada. Domba-domba yang hanya tanda kutip tadi itu numpang hidup. Untuk apa? Tadi saya bilang. Kalau ada kesusahan, gereja yang diperlukan, gereja yang konten.
Tapi coba tadi kan disuruh berkorban, disuruh komitmen, boro-boro. Padahal Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah kita menjadi domba-domba yang baik. Saya baca sekali lagi ya, Yohanes 10 ini, ayat 4. Dan apabila semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. So artinya, gembala itu garda terdepan kita. Dia rela mati buat kita. Yesus rela mati buat saudara-saudara yang bejat ini, yang kotor ini, yang najis ini, supaya apa? Kita dilayakkan jadi anak-anak Allah. Lalu kita dipercayakan Tuhan ada dalam pengembalaan seperti hari ini. Apa balasannya kepada Tuhan? Begitu. Apa yang kita bisa wujud nyatakan bahwa saya sudah dikasih Tuhan, sekaranglah waktunya saya harus mengabdi kepada Tuhan. Contohnya apa? Kesetiaan jemaat lokal. Seperti Bapak Ibu Saudara terlibat di tempat ini, ada begitu banyak pelayanan. Ada begitu banyak pengorbanan mungkin sejak gereja ini berdiri sampai hari ini. Billy Graham pernah berkata begini, orang Kristen sejati memiliki telinga rohani yang peka sama suara Tuhan, yang hatinya rela taat kepadanya. Ini orang Kristen sejati atau domba yang baik. Dia taat, dia peka. Siapa gembalanya, siapa yang menuntun hidupnya. Yang ketiga, waspada. Kenapa? Karena ada suara-suara sekitar kita sebagai seorang pencuri, bahkan sebagai seorang perampok. Yohanes 10 ayat 10. Mari baca kembali. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita tidak mendengar suara gembala sejati kita, artinya yang kita dengar adalah suara si pencuri, suara si perampok. Kenapa? Yang dia curi dari kita adalah fokus perhatian kita bukan kepada gembala agung, tapi fokus kita teralihkan oleh dunia ini, teralihkan oleh kenyamanan dunia ini, kenikmatan dosa, dan lain sebagainya. Makanya ada banyak pencuri-pencuri spiritual dalam hidup kita, tanda kutip, yaitu ajakan-ajakan dosa. Hedonisme tadi itu ya, hidup pesta pora, hidup dengan penuh materialisme, hidup dengan keterikatan pornografi. Ada begitu banyak ajaran-ajaran palsu yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan godaan-godaan ego kita, mementingkan diri sendiri. Kita mau menjadi self-center. Kita mau supaya orang perhatiin kita, tapi kita mau perhatiin orang-orang sekitar kita. Hal-hal seperti ini itu nyatanya ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita teralihkan, tidak lagi mendengar suara Tuhan Gembala Agung itu. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, walaupun kau sibuk, walaupun kau punya masalah, kau punya penyakit, jangan kasih celah. Supaya si pencuri itu, si perampok itu tidak mengambil damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku dan hidupmu. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Biarlah damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita, di atas kayu salib nih, kita yang harusnya dihukum, tergantung karena dosa-dosa kita, digantikan oleh pengorbanan anaknya yang tunggal itu. Tidak tergantikan oleh apa? Tadi tuh si pencuri itu, si perampok, si iblis itu yang mencoba mengalihkan kita tidak menjadi domba yang baik. Seorang yang bernama Lewis mengatakan begini, iblis tidak datang dengan tanduk dan ekor. Ia datang dengan apa yang paling kita inginkan. Dia pintar, ya. Dia datang kepada kita hari-hari ini tidak seperti zaman-zaman dulu dengan hal-hal yang menakutkan, yang mengerikan. Tapi dia kasih apa yang menjadi kenyamanan kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kenikmatan kita. Makanya tubuh kita, daging kita selalu minta. Lagi, daging kita maunya apa? Selalu dipuasin.
Daging kita selalu minta apa? Beli ini, beli itu. Makanya ada banyak notifikasi di handphone kita bunyi. Toko hijau, toko oranye, toko biru. Ini notifikasi nih, muncul nih. Tadi kata lagi ibadah tiba-tiba bunyi tuh notifikasinya. Itu akhirnya perhatian kita akan penasaran dan buka. Wah iya, diskon 50%. Akhirnya suara kita harusnya mendengar suara Tuhan, kita alihkan suaranya apa tadi? Dunia nawarin itu. Dunia mencoba mengalihkan perhatian kita seluruhnya tidak kepada suara kebenaran itu. Suara gembala agung kita. Ayo sadari, kalau kita mulai hari-hari ini lebih suka banyak nonton Netflix, nonton drakor daripada baca firman, daripada dengar lagu-lagu rohani, daripada saat teduh, daripada konser, tanda-tanda kita tidak mengenal suara Tuhan. Tapi kita mengalihkan perhatian kepada suara dunia. Yang keempat, coba kita lihat. Mengikuti gembala menuju kehidupan yang penuh damai. So artinya, kalau kita fokus kepada suara gembala agung kita, maka hidup saya dan saudara akan selalu penuh dengan damai sejahtera. Lihat, Mazmur 23 ayat 2 sampai dengan 3. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ikut Yesus memang tidak selalu mudah, karena tidak diberikan jaminan seperti makanya seperti pikul salib. Larilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi dia janjikan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita. Pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman masalah banyak banget, tapi hidupmu bisa tenang? Pernah nggak punya masalah kelebihan uang? Mana orang di luar tuh ada kelebihan uang, tapi punya masalah. Kenapa? Karena tahu toko Walt Disney, toko Disney yang paman gober. Pernah baca komik Donald Bebek tuh ada paman gober? Itu uangnya banyak kan? Tapi tenang nggak di hidupnya? Enggak, dia takut. Satu koin aja nih mau diambil sama anak Donald Bebek tuh quick itu tidak ada itu. Dia ambil satu hal itu, si gober marah. Gitu. Si gober marah. Kenapa? Ternyata kita kelebihan uang pun tidak bisa damai. Itu. Makanya kalau sekarang kita nggak punya uang nih Bu, tapi bisa damai. Seneng nggak? Kalau punya uang damai seneng nggak? Mana yang pilih? Nggak punya uang damai? Punya uang damai? Ya, itu. Yang kedua yang dipilih. Ya, kalau bisa Pak. Ya, uangnya banyak tapi damai. Maunya kita seperti itu kan? Tapi sampai sekarang dikasih Tuhan nggak? Kagak. Kenapa? Karena Tuhan tahu motivasi kita. Tuhan tahu, lu baru kasih duit 2 juta aja lu foya-foya. Lu lupa per 10 buat Tuhan. Lupa kita. Nah kalau hari ini kita belum dikasih berkat yang seperti tanda kutip paman gober tadi, bukan berarti kita kehilangan damai sejahtera. Karena kita punya gembala agung yang menuntun kita di padang rumput yang hijau. Wow. Ke air yang tenang. Bahkan dia kasih kesegaran sama jiwa kita. Ini yang kita butuhin. Ini yang kita perlukan. Iya dong. Daripada kita punya bergelimang harta tapi kita jauh daripada Tuhan, maka tinggalkan suara Tuhan. Itu fatal. Apa yang teruji Ayub ya, kita punya begitu banyak kekayaan, nama besar, tapi lihat Ayub sadar itu semuanya datangnya dari Tuhan. Terpujilah dikatakan apa? Engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Dia tahu semuanya datangnya daripada Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir buat kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mendengar suara gembala sejati kita? Yang pertama, baca firman. Ngomong kanan kirinya, baca firman. Nah, kalau kita nggak baca firman, nggak punya waktu untuk
renungin firman, untuk gali firman. Kita tahu siapa yang bicara. Sekarang banyak motivator loh, ya kan? Lihat di sosmed, di TikTok, di Instagram itu muncul tuh. Di awal cuma 15 detik, kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, ini suara kebenarannya nih. Kenali suara gembala itu lewat apa? Lewat firman. Sama Bapak Ibu nggak bisa kenal suara gembala Bapak Ibu di tempat ini kalau kita nggak punya waktu duduk dengerin gembala kita ngomong. Betul nggak? Kalau gembala cuma datang setahun sekali, bisa nggak Bapak Ibu kenali suara gembala? Nggak bisa. Nah hari ini kalau kita ada, kita bisa dengar suara gembala kita. Kenapa? Karena kita punya waktu. Kita beri waktu. Dan yang kedua, untuk bisa mengenal suara gembala sejati kita adalah doa. Itu doa. Kemanapun kita berada ini sebenarnya nggak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Karena doa sejatinya bukan hanya minta sama Tuhan, tidak. Tapi doa ada seperti hubungan Yesus dengan Bapa di surga. Dia tahu hidupnya tinggal sebentar, dia datang ke Taman Getsemani, dia berdoa. Bahkan dia serahkan kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Ini nih. Orang kalau melekat sama hati Tuhan, dia tidak lagi mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tapi dia tahu kepentingan Bapaknya di surga. Karena dia tahu di atas kepentinganku ada kepentingan yang terbaik, di atas rencanaku ada rencana terbaik yang datangnya dari Tuhan sendiri. Ini orang-orang seperti ini nih, kalau ada di gereja lokal ini pasti militan. Karena dia tahu menjadi domba yang baik, ya harus dengar suara gembala. Yang ketiga, untuk bisa kenal suara gembala kita adalah lewat Roh Kudus. Ya, beberapa bulan yang lalu kita baru merayakan pencurahan Roh Kudus. Ada beberapa gereja-gereja yang ya mungkin tidak terlalu menekankan tentang kuasa Roh Kudus. Hanya sebagai doktrin pengajaran. Nah hari ini kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan baik-baik nih, sebenarnya Roh Kudus itu mau jauh lebih banyak bersuara sama kita. Tapi kita tidak kasih dia tempat, ruang untuk bicara sama kita. So artinya kita abaikan Roh Kudus bicara sama kita. Yang kita kasih perhatian apa? Yang tadi tuh kesibukan kita tuh. Kesuksesan kita, pencapaian kita. Kita kasih waktu banyak buat dia. Tapi untuk Roh Kudus ngomong sama kita nggak lagi peka. Makanya kalau orang yang penuh sama Roh Kudus di Bapak Ibu Saudara, kan kalau dalam doktrin GBI itu salah satu tandanya adalah berbahasa roh toh. Tapi sebenarnya lebih daripada itu nih, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, dia akan tahu waktu yang tepat untuk dia sampaikan sesuatu. Contoh misalkan waktu kita sedang bicara, tiba-tiba ada orang yang dikasih karunia itu ngomongin ke kita, Pak, maaf ya Pak, tadi Roh Kudus bicara sama saya, Bapak punya masalah ya, Bapak punya pergumulan ya. Oh iya, tenang Pak, Tuhan pelihara Bapak. Cuma ngomongnya Tuhan pelihara Bapak, segernya minta ampun kita. Dari wujud kepala kita seperti disirami air. Saking dahakannya, hausnya kita waktu kita dengar orang ngomong seperti itu seperti apa? Ya, seperti kita ada di padang gurun lalu merindukan air, itu plong rasanya. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, dia pasti bisa menguatkan domba-domba yang lain. Tuh. Saya rindu hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, semua kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Dipenuhi Roh Kudus. Jangan hanya kemarin pencurahan Roh Kudus. Setiap saat kita rindukan Roh Kudus. Setiap saat. Ibu-ibu yang sedang goreng di dapur nih, sekarang tinggal putar YouTube, bisa nyembah, bisa worship loh. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini. Ini nggak terasa. Kita bisa nangis dan gelam dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Ya Roh Kudus bertanya di situ. Amin. Ayo rindukan hal-hal seperti itu terjadi lagi sama kita. Kasih mula-mula itu. Nah, yang keempat, kita bisa mendengar suara gembala sejati kita lewat hadirnya pemimpin-pemimpin rohani. Di tempat ini pasti ada pemimpin-pemimpin rohani kok. Selain gembala, ada pengurus. Dan jadi pemimpin rohani buat Bapak Ibu Saudara. Coba kasih waktu buat mereka bicara. Ya, jalan bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Berdoa buat mereka juga para pemimpin rohani supaya apa? Mereka dipenuhi hikmat, wibawa ilahi. Jadi kalau ada perselisihan di antara jemaat, Tuhan pakai para pemimpin rohani ini untuk apa? Memberikan damai sejahtera buat kita. Ada jalan keluar. Ini yang kita rindukan kan? Supaya apa? Tempat ini makin banyak jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan untuk kita gembalain. Amin. Ngomong kanan kiri dia bilang gini. Ini tugas kita semuanya. Ini tugas kita semua. Bukan hanya tugas pemimpin gembala, pemimpin rohani di sini. Semua tugas itu sama. Nah, yang terakhir buat kita bersama-sama kita renungkan dalam Yohanes 10 ayat 9. Mari kita baca sama-sama Yohanes 10 ayat 9. 1, 2, 3. Aku adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Lagi ya, saya baca ini. Aku adalah pintu. Dia menyatakan dirinya pintu. Barang siapa yang masuk nih, soalnya bang, kita harus masuk. Jangan hanya puas ada di pelataran. Lagi, jangan hanya puas dalam pelataran. Jangan hanya puas di depan teras doang. Di depan pintu doang. Tapi kita harus masuk. Waktu kita masuk, dikatakan, dan keluar. Wow. Baru kita menemukan padang rumput. Coba diperhatiin ayat ini. Kita suruh masuk, lalu keluar. Ini baru masuk nih. Masuk kita. Terus suruh keluar. Ada padang rumput di situ. Saya mau kasih tahu begini. Kehidupan kita sebagai orang percaya selalu harus mengalami proses. Katakan bersama, proses. Tapi jangan jadikan itu proses jadi alasan buat kita. Ya, saya kan masih marah sedikit, masih diproses sama Tuhan. Ya, saya kan masih pelit sedikit, masih diproses oleh Tuhan. Sudah melayani, ya saya kan masih proses di mula-mula. Belum lama di sini proses. Ketika ini itu, jawaban kita apa, bro? Proses. Please. Tuhan tidak mau kita berhenti di kata proses. Dia mau kita mengalami progres. So artinya ketika kita diproses, ada progres, ada apa? Ada sedikit pertumbuhan. Ada sedikit step yang naik. Nah, waktu kita masuk dan keluar, dikatakan jaminannya, Tuhan bilang ada padang rumput. Padang rumput ngomongin apa? Ada jawaban di situ. Kan domba makanannya apa? Rumput. Itu makanan utamanya. Dia kan minta es krim, capcay, buyuhai, barongsai. Yang dia minta itu rumput, itu makanan utamanya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan mau kasih sama kita nih, ketika kita datang dan masuk kepada hadirat Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan, itu sebenarnya cukup buat kita. Dia akan puaskan kita dengan segala apa yang kita alami, dengan segala kebimbangan hati kita, dengan segala kekecewaan kita, dengan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita ketika kita datang pada Tuhan. Benar baik-baik. Tuhan tidak pernah menolak kita. Dan hari ini saya rindu di akhir firman Tuhan. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara. Ayo, jadilah domba yang baik. Kenali suara gembala. Gembala agung kita.
kenali suara pemimpin rohani Bapak Ibu Saudara tempat ini. Apa yang ada di hatinya, apa yang dia sedang doakan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian tadi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, berulang-ulang kali, dan kita akan tutup dengan doa buat firman Tuhan. Haleluya. Jadi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang haus akan kuasa Roh Kudus, supaya kita satu kemauan dan kerinduan kita menjadi domba-domba yang baik, peka terhadap suara Tuhan. Mari kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, luka tenang bersama-Mu, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka, luka tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapak Ibu Saudara, pejamkan mata jasmani, buka mata hatimu buat Tuhan. Pujian ini mengatakan, kuasa itu mengalir di tempat yang hati, memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah. Engkau dan saya tentu merindukan hal itu. Tapi lebih daripada itu, mari rindukan suara Tuhan. Rindukan suara Tuhan. Abaikan suara-suara di luar sana. Mari tetapkan hati. Aku mau menjadi domba-domba yang baik. Aku mau kenal suara gembala sejati, suara pemimpin rohani di tempat ini. Aku mau kenal lebih lagi. Siapa di antara Bapak Ibu sore hari ini mendengar firman Tuhan dan kau rindu menjadi domba yang baik? Kau boleh angkat tangan tinggi-tinggi di atas kepala di tempat masing-masing. Angkat tangan tinggi-tinggi yang menjadi domba yang baik, merindukan suara gembala sejati. Terima kasih. Terima kasih. Mari dengan kerendahan hati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengangkat tangan, boleh berdiri di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing saja, nggak perlu maju. Di tempat masing-masing boleh berdiri. Engkau yang sudah mengangkat tangan, sambil jadikan kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, luka tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Nyanyi dengan iman. Bapa kekal mulia,
bawa hatimu, Kau hadir di bawa sini, hidupmu. memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang. Mari sekali lagi bersama-sama dan kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari bersama. Apakah berdoa buat umatmu di tempat ini? Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kami rindu, kami semakin intim denganmu Tuhan. Kami rindu, kami lebih mengenal suaramu, lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Gembala agung kami, Gembala sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada di antara kami hari-hari ini, teralihkan perhatian kami bukan kepada suara gembala sejati kami, suara gembala pemimpin rohani tempat ini. Hamba berdoa Tuhan, lembutkan hati kami, lembutkan Tuhan, lembutkan, lembutkan, lembutkan. Kami tidak mau terikat dengan tipu daya iblis. Kami tahu mengenal Engkau adalah lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, mari angkat tangan begini. Tuhan berkati hidupmu, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati pergumulan masalah yang kau hadapi hari-hari. Tuhan berkati kesehatanmu, Tuhan berkati keberhasilanmu, usaha, dagang, tokomu. Tuhan berkati suami, istri, anak-anakmu, keturunanmu. Tuhan berkati. Satu hal, sore hari di tengah-tengah berkat Tuhan,
Jangan tinggalkan suara Tuhan. Jangan tinggalkan suara Tuhan. Semakin kenalilah suara Tuhan dalam hidup, dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima suara kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, dan kami mau menjadi domba-domba yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menjadi domba yang baik, katakan bersama, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kuasa dari tempat mahal ini membantu kamu juga. Allah ini di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah sampaikan oleh hamba-Mu. Biar Roh Kudus yang memeteraikan itu di dalam kami dan menghubungkan kami untuk melakukannya Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, itulah pujian sejati kami naikkan kepadamu. Tuhan, tiba saatnya sebagai rasa syukur kami mau Tuhan membawa persembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang telah memberkati, bahkan menyediakan, mencukupkan setiap kehidupan kami. Maka pada sore hari ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami bagimu. Tuhan, Kau yang suci, kuduskan setiap persembahan yang kami bawa. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan, baik dalam usaha, studi, pekerjaan, apapun yang dilakukan umat-Mu yang hadir sore hari ini, Tuhan memberkati. Bahkan yang belum sempat membawa persembahan juga Tuhan memberkati, hingga suatu saat dapat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Ini kami segenap umat-Mu, kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang siap membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Selamat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Terima kasih persembahan Bapak besar Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah di penghujung ibadah sore hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum itu ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan dari tempat ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya, untuk Pendeta Fani Mandeo. Tuhan memberkati dalam pelayanan dari mana pun berada. Bahkan ada pengumuman juga bagi setiap jemaat Tuhan, terlebih lagi anak-anak muda yang hadir sore hari ini, yang merasa remaja dan anak muda, boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya, jangan malu-malu dong. Angkat tangannya. Ya, jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah Youth and Teens ya. Untuk tempatnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut di grup yang sudah ada. Sekali lagi bagi anak muda dan remaja yang hadir sore hari ini, jangan lupa setiap Sabtu jam 5 ya ada ibadah Youth and Teens. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya tempatnya di mana akan disampaikan di grup yang sudah ada.
Mari kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari semua Tuhan saudara bangkit berdiri. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Bapak Ibu saudara dikasih, sebelum kita menerima berkat, mari kita sama-sama berdoa doa kami yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara dikasih, ibadah kita sudah selesai. Langsung kita kembali kepada kita masing-masing. Mari kita akan lakukan kita untuk memberkati Tuhan pada saat itu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Saya percaya dan berkat. Sama-sama kita katakan amin. Berkati, selamat sore, selamat hari Minggu.